Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Raja Lingga yang ke-13 sangat sedih atas peristiwa tragis yang menimpa istrinya. Berhari-hari tidak keluar dari bilik. Menolak berbicara dengan siapapun, termasuk dengan putranya. Stres berat, hampir saja menebas kepala putranya yang petantang petenteng di depannya. Pedang pendek yang tersandang di pinggangnya sudah dihunus, tinggal menebas leher putranya. Urung dilakukan, akal sehatnya masih bekerja. Dengan alasan ingin berobat, dia pergi meninggalkan negeri itu dengan membawa tanda jabatan, 2 benda pusaka. Dan, dia pun tidak pernah kembali lagi. Selepas kepergian ayahnya, negeri itu kehilangan pemimpin. Si anak tampil ke depan. Dengan penuh percaya diri, memproklamirkan dirinya sebagai raja. Dia meminta petua adat melantiknya sebagai raja yang ke-14 tanpa 2 benda pusaka, pedang pendek dan cincin suasa bermata blue safir. Manakala melihat 2 benda pusaka dibawa oleh anak muda dari Kuta Raja, kumat penyakit bimeren, semacam bipolar. Dalam prasangkanya, benar meriah akan mengambil alih kekuasaan. Padahal, kedua pemuda itu sama sekali tidak berniat menjadi raja. Mereka hanya ingin ziarah dan silaturahmi, menunaikan wasiat ayahnya, lalu kembali ke Kuta Raja. Selanjutnya kedua pemuda itu akan menetap di Johor bersama ibunya. Raja sebenarnya tahu pemuda itu saudara seayah dengannya. Roman muka kedua pemuda itu tak terbantah, persis roman muka ayah mereka. Namun raja berpikiran lain, niat jahat menguasai jiwa sang raja. Tekadnya hanya satu, merebut kedua benda pusaka agar otoritasnya makin kuat. Rakyat akan patuh total, karena dia raja yang sah, sudah memiliki 2 tanda jabatan. Dicarinya cara untuk merebut benda pusaka, paling mudah dengan menuduh kedua pemuda itu telah merampok dan membunuh ayahnya. Atas tuduhan itu, dia berwenang memerintahkan Algojo memancung leher kedua pemuda tersebut. Dan, pilihan itu diambil sang raja tanpa memikir akibatnya. Dia bahkan bangga atas kejahatan itu dengan memberi hadiah kepada para Algojo. Sayang, dia tak pernah tahu bahwa Cisrule mengingkari perintahnya. Cisrule lebih cerdik. Dia urung memancung kepala Sengeda, hanya melumuri bajunya dengan darah kambing. Baju berlumur darah, keesokannya diperlihatkan kepada raja. Begitulah, Cip, bolehkah saya bertanya tentang mimpi? Tanya Sengeda siang itu. Mimpi apa? Jawab Cisrule sambil menyuap nasi ke mulutnya. Apakah orang yang sudah mati bisa berbicara dengan kita di dalam mimpi? Tanya Sengeda malu-malu. Memangnya kamu mimpi apa? Tanya Cisrule datar. Coba ceritakan, minta Cisrule sambil menyuci tangan. Sengeda menuturkan, mimpinya bukan sekali tetapi berulang-ulang. Dalam mimpi itu, dia didatangi oleh abangnya, benar meriah. Abangnya mengatakan, Cisrule akan berangkat ke Kuta Raja menghadiri rapat tahunan. Benar meriah menyuruh Sengeda ikut serta ke Kuta Raja. Sengeda diminta abangnya membawa pisau kecil dan sepotong kayu lumang, sejenis kayu gabus. Benarkah Ci akan berangkat ke Kuta Raja? Sela Sengeda. Benar, jawab Cisrule terheran-heran. Berarti, itu bukan mimpi biasa. Itu pesan dari arwah abang, sebut Sengeda. Mungkin saja. Terus, apalagi mimpinya? Tanya Cisrule. Benar meriah berpesan dalam mimpi itu, usahakan bisa masuk ke dalam istana Daarut Dunya. Apabila berhasil masuk, pergilah ke Balai Gading. Hari itu, Balai Gading akan kosong, karena raja-raja sekerajaan Aceh Darussalam sedang rapat tahunan di Balai Rungsari.